Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022. Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM atau Nadiem Anwar Makarim, ujar Kapuspen Kejagung Anang Supriyatna dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025. Sebelumnya, pada Kamis pagi ini, Nadiem mendatangi Kejagung untuk diperiksa ketiga kalinya dalam kasus tersebut. Nadiem datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Ex-bos Gojek itu membawa tas jinjing hitam ke dalam gedung Pitsus Kejagung dengan kemeja hijau. Sebelum hari ini Nadiem telah 2 kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung yakni pada Senin 23 Juni 2025 dan Selasa 15 Juli 2025. Dalam pemeriksaan itu, Kejagung mengusut keuntungan yang didapat Nadiem dalam dugaan korupsi pengadaan laptop. Selain itu, Nadiem juga didalami soal proses pengadaan laptop Cromebook. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud periode 2019 sampai 2022. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai 9,3 triliun rupiah. Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 4 orang tersangka, 3 diantaranya adalah anak buah Nadiem saat di Kemendikbudristek. Adapun para 4 tersangka itu adalah Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 sampai 2021, Mulyad Syah, Direktur SD Kemendikbudristek 2020 sampai 2021, Sri Wahyuningsih, mantan staf Sus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, dan mantan konsultan teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah yang terdiri dari kerugian akibat item software atau CDM sebesar 480 miliar rupiah dan markup harga laptop sebesar 1,5 triliun rupiah. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM